Anak ada 3, 1 putra 2 putri. Jadi saya kira kalau ada yang mau ditanyakan. Ini semuanya baik, Pak. Segala proses mulai dari terjadinya musibah sampai saat ini semua berjalan baik, Pak. Artinya pihak polisi itu sungguh melakukan segala tanggung jawabnya, dan proses hukumnya juga kita harus berjalan sesuai prosedurnya. Tentunya setelah selesai acara kami dalam rangka pemakaman, dan karena kami suku Batak adalah ada sedikit dengan waktunya selesai, semua akan diproses sesuai prosedurnya saja. Dan kami pihak keluarga juga dengan ikhlas memaafkan, dengan arti hukumannya tetap berjalan sama polisi. Keluarga besar Tadi memang sudah ada keluarga dari pihak terduga, ya Pak. Bukan terduga, pelakunya Pelaku. memang ya sudah diamankan. Bapak Marpau Ya. sudah datang ke rumah, dan niatnya pun mungkin besok atau lusa masih ada niat untuk berkunjung kembali ke rumah kami. Dan tadi pun Kami pun tadi menyampaikan kami keluarga membuka pintu untuk mereka. Kemarin kan jam 10 pagi almarhum itu pamit untuk ke Tanjung Pura, ada urusan sebentar, kan? Terus saya di rumah sendiri, anak kan sekolah semua, yang 2 kuliah, yang 1 kelas 3 SMP. Jadi saya kondisinya kan sendirian di rumah. Pas itu mati lampu, WiFi di rumah kami juga terputus otomatis, kan? Jadi saya nggak ada komunikasi sama sekali dengan almarhum. Jadi saya keluar ke tempat teman karena saya merasa nggak enak di rumah. Ada setengah jam saya berbincang itu hidup lampunya, kan? Begitu hidup lampu, WiFi-nya langsung connect. Jadi notif itu masuk dari anak saya, mengirimkan video seperti yang beredar, menyatakan kalau itu seperti ayah, kan? Ini seperti ayah, Mak, plat mobilnya. Saya telepon karena kebetulan adik saya kan polisi. Saya telepon, Dek, saya kirim video via WA, tolong dibuka. Kalau bisa secepatnya kamu ke TKP. Saya juga berusaha secepatnya ke TKP. Jadi adik saya bilang, saya langsung berangkat, Kak. Saya juga minta tolong ke teman untuk antarkan karena saya kan kondisinya shock. Saya nggak bisa bawa motor sendiri, Kak. Saya diantar sampai di pos Garuda, ketemu dengan adik saya. Dan saya bilang, gimana keadaan abangmu? Beliau bilang, kakak tenang dulu. Kalau begitu, antarkan kakak ketemu abang. Ya, saya diantar ke RS Bayangkara. Sampai di sana, saya langsung ke UGD. Saya ke UGD dan melihat kondisi suami yang sudah tidak ada. Tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Dia juga seorang suami yang baik. Selama kami menikah, kami rukun, rumah tangga kami harmonis. Karena memang almarhum sosok laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Sampai jumpa. Bapak pegawai swasta. Kami jelaskan, Pak. Kapolda juga sudah memimpin press release di Polresta ya, tentang kejadian yang terjadi pada hari Rabu kemarin ya. Terus kemarin Bapak Kapolda beserta jajaran juga sudah datang ke rumah sakit
dan menjaminkan kepada kami keluarga bahwa proses hukum tetap akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan undang-undang kepolisian, karena pelakunya kebetulan juga anggota Polri. Kami Tarigan Mergana, anak-anak sahabat Cina, kujeda kita generasi buat maka makam kalindung kami kita sebut Sembiring Mergana, mereka kita ku arah berbeda. Mari kita sebut Sembiring Mergana. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد yang pertama kami antarkan bekerja di kantor almarhum Ya, mantan dukam Tarigan Mergana, mari perwakilan kujeda kali dulu. Mana kau susah kau? Masih dapat berapa menit, tiba-tiba memori karena penuh. Tamannya kayak gitu. Dulu sampai lagi ya. Maka berviral sesuatu. Cuma kan dari pihak keluarga pasti yang bagus-bagus nih. Sekarang kan kita posisi jadi teman-temannya. Brian nangkan informasi dari pihak pers. Cakap deh bre, Bapak informasi. Lalu langka di Jakarta tapi tak bisa dibuka gitu Pak. Bang Tut, di sebelah kiri Bang. Jajaran Polsek Kota Timur bersama Pontianak Kota bersama tokoh masyarakat di sini sudah melakukan prosesi pemakaman dan sebagainya. Untuk keluarga menerima, kemudian disampaikan juga dengan tokoh masyarakat di sini. Keluarga baik mereka bersama-sama membahu dalam proses sampai dengan pemakaman. Tadi pemakaman sekitar jam berapa? Kami lakukan pukul setengah 8 pagi di pemakaman Jalan Panglima Air, hampir 3 kiloan. Alhamdulillah berjalan lancar. Yang kita khawatirkan air pasang, cuaca iklim ekstrim. Kemudian tadi kita lihat, alhamdulillah dalam pemakaman air. Alhamdulillah tadi selesai dari pemakaman dilanjutkan dengan proses kegiatan penyampaian bela sungkawa dari pihak korban, kemudian dari terdakwa juga permintaan maaf keluarga besar Pak Manur kalau tidak salah tadi,
meminta maaf. Jadi semua kondisi di rumah duka dan lingkungan dalam keadaan baik, semua dapat menerima. Proses berjalan seperti itu. Nah, terkait masalah tertembaknya pengemudi kendaraan bermotor roda 4 kemarin, untuk perkembangan kasusnya sampai dengan saat ini sudah dari mulai hari apa? Hari kedua hari yang lalu ya? Iya, Jumat. Ya, jadi pelaku ya, anggota kita BKFM ini sudah ditempatkan di tempat khusus Propam Polda Kalbar. Dalam artian itu untuk kode etiknya. Ya. Kemudian secara pidana kasusnya sudah ditangani juga oleh Ditreskrim Polda Kalbar. Yang bersangkutan sementara dikenakan di pasal 359. Nah, kalau menurut keterangan yang bersangkutan menyatakan bahwa saat itu sudah dirasa aman. Kemudian dia kokang, namun pada saat dilepaskan meletus itu senjata. Namun ini masih juga pendalaman, kan kita lihat juga dari posisi TKP-nya seperti apa. Jadi sementara masih dalam proses pendalaman oleh Ditreskrim Polda Kalbar. Nah, untuk itu ya langsung memang ada instruksi dengan kejadian ini pasti akan ada atensi dari pimpinan masalah pengamanan senjata. Dan memang sudah ada Perpol yang dikeluarkan yaitu Perpol 1 tahun 2022 ini ya, tentang pengawasan dan pengendalian senjata api baik standar TNI Polri maupun non-organik TNI Polri. Karena sudah jelas keberadaan pada saat kejadian tersebut, jadi yang diamankan saat ini adalah senpi ya, jenisnya HS 9 mili, kemudian magasin, beberapa butir peluru yang di dalam magasin itu ada sekitar 14 butir yang masih aktif, sedangkan 1 butir sudah ditembakkan. Kemudian triplek maupun pecahan kaca dan juga kendaraan bermotor roda 4 di mana korban tertembak di situ. Nah, jadi memang sesuai dengan kembali lagi Perpol nomor 1 tahun 2022, anggota Polri yang memenuhi syarat bisa memegang senjata api. Nah, ini khususkan memang yang mempunyai resiko terhadap bertemunya mungkin tidak kejahatan atau dalam rangka mungkin mengamankan seseorang akibat pelaku-pelaku kejahatan dan juga nah, karena lalu lintas ya, dia juga nanti akan berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya, sewaktu-waktu juga bisa menemui adanya tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kembali lagi bahwa yang bersangkutan secara psikologi sudah memenuhi syarat karena dilihat dari surat izin memegang senpinya masih berlaku. Dan untuk memegang mendapatkan surat izin memegang senpi itu melalui beberapa tahapan, baik itu tes psikologi maupun kejiwaan, dan juga ditanya-tanya nanti di apakah yang bersangkutan di kehidupan sehari-hari bagaimana. Yang bersangkutan selama ini tidak ada masalah, mungkin karena keteledorannya aja.